Pernah nggak sih Anda ngirim pesan yang menurut Anda udah jelas banget, tapi ternyata maknanya ditangkap beda sama orang lain? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana caranya biar setiap kata yang Anda tulis, itu pesannya sampai persis seperti yang Anda maksud. Anda udah nulis email, chat, atau laporan dengan super hati-hati. Pas dibales kok isinya malah salah paham. Rasanya frustrasi banget kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ini ada solusinya. Oke, kita lihat contoh yang gampang banget. Di kiri ada kalimat, anak itu membeli buku dengan harga murah. Sekilas kayaknya bener ya, tapi coba deh pikirin lagi, yang murah itu apanya? Bukunya atau cara dia beli bukunya yang murah? Nah, ini ambigu. Sekarang bandingin sama yang kanan. Anak itu membeli buku yang harganya murah. Jelas, nggak perlu mikir dua kali. Perbedaan kecil kayak gini nih yang bakal kita kuasai bareng-bareng. Biar tulisan kita jernih, kita harus kenalan dulu sama musuh-musuhnya. Ada dua musuh utama yang sering banget nyelip di tulisan kita tanpa sadar. Yang pertama, kerancuan. Yang kedua, kesalahan. Yuk kita kenalan lebih jauh. Jadi, apa bedanya? Gini deh, bayangin kerancuan itu kayak jalan bercabang tapi nggak ada pelang penunjuk arah. Jalannya sih bener, tapi kita bisa nyasar karena tujuannya nggak jelas. Maknanya jadi bisa kemana-mana. Nah, kalau kesalahan, itu lebih kayak nerobos lampu merah. Jelas-jelas melanggar aturan, entah itu salah eja atau salah tanda baca. Mari kita lihat lebih dalam. Oke, kita hadapi musuh yang pertama dulu. Kerancuan. Ini nih yang bahaya, karena sering nggak kelihatan. Di kepala kita sih maknanya udah jelas banget. Tapi buat yang baca, kalimat kita bisa jadi labirin yang membingungkan. Yang paling sering kita temui itu namanya kerancuan sintaksis. Gampangnya ini soal susunan kalimat. Anggap aja kalimat itu kayak menara balok. Kalau satu balok aja salah taruh, seluruh maknanya bisa goyang, bahkan ambruk. Coba perhatiin contoh di kiri. Pemerintah berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan. Kalimat ini bisa ditafsirkan seolah-olah caranya ya cuma satu, memberikan bantuan. Bandingkan sama versi kanan, dengan berbagai program bantuan. Nah, tambahan kata berbagai program ini langsung bikin maknanya presisi dan luas. Struktur yang tepat langsung menghilangkan keraguan. Berikutnya, ada kerancuan semantis. Kalau yang ini, masalahnya bukan di struktur kalimat, tapi di pilihan kata kita sendiri yang kesannya malah jadi kontradiktif. Nah, ini menarik. Cuma karena satu kata kecil, maknanya bisa berubah total. Baik hati sama pemarah kan kedengarannya bertentangan ya. Tapi begitu kita tambahin kata terkadang, kalimatnya langsung masuk akal. Kita jadi paham kalau sifat baik hatinya itu yang utama, walau kadang-kadang sifat pemarahnya muncul. Pesannya jadi utuh dan logis. Oke, kerancuan udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke musuh kedua. Musuh yang ini sebenarnya lebih kelihatan, tapi anehnya sering banget kita lewatkan. Kesalahan. Ini bukan lagi soal makna ganda, tapi murni melanggar aturan main. Biasanya sih karena kebiasaan. Salah satu biang kerok terbesarnya, tanda baca, terutama koma. Satu koma yang salah tempat aja bisa bikin kalimat jadi aneh, kepotong, dan bikin pembaca jadi bingung bacanya. Coba deh baca kalimat di kiri dengan suara keras. Aneh kan rasanya? Kayak kepotong-potong gitu. Dua koma itu sebetulnya nggak perlu dan malah mecah satu ide utuh tentang si guru. Sekarang bandingkan sama yang kanan, yang ngalir lancar tanpa hambatan. Inilah gunanya tanda baca yang pas, bikin tulisan enak dibaca, jelas, dan tentu saja benar. Kesalahan lain yang sering banget terjadi adalah salah pilih sinonim. Kita mikirnya artinya sama, padahal buat konteks kalimat itu, kata yang kita pilih jadinya kurang pas. Dalam percakapan sehari-hari, simpatik itu seringkali berarti menarik atau ramah. Tapi kalau maksud kita adalah kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan, kata yang jauh lebih tepat itu peka. Lihat kan, ganti satu kata aja dari simpati ke peka, maknanya langsung lurus. Ingat ya, dalam menulis, hampir benar itu artinya salah. Nah, setelah kita kenalan sama musuh-musuhnya, sekarang waktunya kita siapin senjata. Saya bakal kasih 3 kebiasaan simpel yang bisa jadi semacam kit anti bingung buat tulisan Anda. Pertama ya, kuasai dulu fondasinya. Jangan pernah berhenti belajar kaidah bahasa. Kedua, dan ini yang paling krusial, jadilah pembaca pertama untuk tulisan Anda sendiri. Sebelum kirim, baca lagi, terus tanya, ini bisa disalahpahami nggak ya? Ketiga, manfaatkan teknologi. Pakai aja alat pemeriksa ejaan buat nangkep kesalahan-kesalahan kecil yang suka kelewat. 3 langkah ini adalah perisai andalan Anda. Sebagai penutup, saya mau kasih satu kebiasaan terakhir.
Sebuah pertanyaan pamungkas yang wajib banget Anda tanyain ke diri sendiri setiap kali Anda selesai nulis sesuatu. Pada akhirnya, semua ini tuh bukan soal jadi polisi bahasa yang kaku. Tujuannya jauh lebih penting dari itu, yaitu memastikan ide yang ada di kepala kita pindah secara utuh ke kepala pembaca. Tanpa ada gangguan, tanpa ada salah paham. Ini bukan soal aturan, tapi soal empati pada pembaca. Jadi, sebelum Anda pencet tombol kirim, posting, atau cetak, berhenti sejenak dan tanyakan ini. Kalau tulisan saya dibaca 100 orang, kira-kira semuanya bakal paham hal yang sama persis gak? Kalau jawaban Anda ya, selamat. Tulisan Anda sudah jernih dan pesan Anda dijamin sampai.